Kenapa, Bang? Lu kalau ngabuburit ngapain, Ji? Kalau gue zaman bocah dulu nih ya, ngabuburit tuh ngabisin waktu paling seneng gue baca komik tuh. Ji, main gitar dong, Ji. Bisa Main gitar, nyanyi musik gitu loh, Ji. Ah, Ini kalau main gitar ngabuburit, Ji, itu kayak nggak kerasa, Ji. ah. Gitu. Tapi apa ya? kalau musik mah enakan gue drum, Bang. Ji, itu kalau misalkan buat anak nih, Ah. bagusan itu gitar. Ada nada-nadanya, Ji. Gini Coba. nih. Gitu doang. Ya iya, nih lu bisa ngapa-ngapain nih begini. Ah. Gitu loh. Nah, kalau drum tuh dia buat anak juga melatih sensorik sama motoriknya anak karena semuanya gerak tuh dia. Emang lu bisa main drum? Bisa. Coba. Aduh, pales, Ji. Nah, Kok ada suara lain, Ji? Ulang ulangi lagi. lagi. Lu kayak ada delay-delaynya nih. Coba. Asik nih. Dari mana tuh suara Dari tuh? tamu kita nih, Ji. Ini dari tamu kita nih. Tapi siapa ya? Lu kenal sama dia? Enggak. Tadi cuma Coba nyuguhin kita doang. samperin deh, Oke, samperin oke, deh. Bang. Coba, Bang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, Ji. Ini drummer beneran, Ji. Mas Eda kok di Drummer, sini? ini Asa loh. Asa kan? Iya. Iya. Lu kenal nggak? Drummernya Apa ya? siapa ya gua? Apa jam Aduh. tahun Lu angkatan berapa sih, Ji? 90-an. Iya, Best tua Jam, tuh Best berarti, Jam ya, tua Best Jam. kan? Hah. Iya, best jam. Ketahuan angkatan. Ketahuan kan angkatannya. Yes. Jen Pialsa, wanita kelahiran 4 Juni 1993 ini berprofesi sebagai seorang drummer. Wanita yang akrab disapa Alsa ini sudah mulai menabuh drum sejak usia 8 tahun. Berkat keahliannya, ia dianugerahi penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai drummer wanita profesional termuda tahun 2004. Seiring bertambahnya usia, karir Alsa sebagai drummer juga semakin cemerlang, terutama ketika ia bergabung dengan band dan musisi kenamaan tanah air seperti Best Jam, Erwin Gutawa, hingga Iwan Fals. Tapi entah kenapa, dikala karirnya sedang menanjak, Alsa memilih untuk berhijrah dan mengenakan hijab pada tahun 2018. Hebatnya, Alsa tidak pernah meninggalkan profesinya sebagai seorang drummer meskipun telah berhijab. Lantas, apa alasan dibalik hijrah seorang Jen Pialsa? Adakah aral yang melintangi jalannya sebagai seorang drummer profesional setelah ia berhijab? Nah, mari kita simak cerita selengkapnya di Ngopi Ramadan pagi ini. Aduh, gimana kabarnya nih Alsa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustad. Ustad, baik Ustad. Mau pesen kopi? Ustad, tar dulu Ustad. Kita Iya. ngobrol dulu boleh nggak Ustad? Ustad duduk dulu biar kita aja yang pesenin Ustad. Silakan Ji. Kayak biasanya ya. Udah Ji. tahu kan? Iya, seperti Ah. biasa Ustadz nih ya. Biasa ya Ji. Oke, Oke. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah Ustad. Ustad, ini kita kehadiran drummer yang sangat luar biasa. Aduh, Hmm. Perempuan udah hijrah, memutuskan untuk Alhamdulillah. hijrah gitu. masih belajar Pak Ustadz. Nah. Alhamdulillah semua juga belajar, kita juga belajar. Kan belajar tidak ada hentinya, ya. Pemain drum itu kan rata-rata cowok ya. Iya, iya. Nah, tapi ini cewek Ustad. Jadi kita nih saat ini nih pengen nanya-nanya nih sama Alsa. Kira-kira Iya. apa sih yang memutuskan Alsa tuh untuk hijrah, memakai hijab, Alhamdulillah. sementara kan dia drummer Iya. gitu. Gimana Alsa? Jadi sebenarnya tuh awalnya adalah ada musibah lah intinya. Apa Jadi itu musibah? aku ini agak buat ini aja ya pengalaman teman-teman Ah, juga. Iya. Saya pernah dekat sama yang beda agama lah gitu Pak Ustadz. Terus ya mentok lah karena kan kita nggak bisa melanjutkan ke arah yang lebih serius gitu. Ya, ya karena kan suami itu bukan sekedar dia akan jadi pasangan, Betul. tapi dia jadi bapak dari anak-anak kita. Betul. Makanya teman-teman kalau mau cari suami, berpikirnya tidak untuk cari pasangan saja, tapi harus berpikir untuk jadi bapaknya anak kita. Betul. Cari istri juga begitu, bukan hanya untuk pasangan, tapi jadi ibu bagi anak kita. Makanya baguslah, karena seagama aja kadang-kadang susah untuk bikin adaptasinya, apalagi ini beda agama. Benar. Bagus Ya, keputusan. Terus gimana? Ya karena mentok itu berdoa sama Allah kan minta iya. dikasih petunjuk ini harus Iya. bagaimana gitu. Dilalah musibahnya adalah beliau meninggal. Terus di situ down banget gitu. Saya down banget. Mencari-cari jawaban atas musibah ini karena kan yang pastinya orang terdekat banget terus tiba-tiba ditinggal meninggal gitu kan.
lagi down-downnya, terus udah gitu ya banyak-banyakin sholat waktu itu dan banyak-banyakin baca Quran waktu itu. Terus udah gitu saya sebagai drummer ada gigs nih, gigsnya adalah adalah di rumah ibadah Nasrani waktu itu. Waktu itu aku belum berhijab gitu, dan pas saat itu aku mendengar khotbah dari pendetanya adalah katanya kitabnya mereka yang mereka gunakan adalah untuk membersihkan hati mereka setiap hari. Terus aku berpikir lagi, kenapa ya saya sebagai muslim kok nggak paham isi dari Quran saya sendiri gitu waktu itu. Dari situ saya coba untuk mencari-cari tafsir Quran gitu. Pokoknya belajarlah setiap hari, baca. Di situ kan ada petunjuk untuk menutup aurat, untuk meninggalkan larangannya dan melakukan yang disuruh sama Allah gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk pakai hijab. Masya Allah. Ustadz, ini saya mau nanya, sebenarnya hijrah yang benar itu yang seperti apa sih Ustadz? Apakah yang ada karena orang lain atau emang harus dari hati apa gimana sih Ustadz? Hijrah itu bisa. Sebentar Ustadz. Oke. Enaknya sambil ngopi. Ji, kopinya Ustadz Ji. Siap. Karena biasa sih. Oke. Thank you Ji. Oke Ustadz. Hijrah itu berawal dari dua kata. Satu hajaro artinya pindah, tapi juga bisa hajaro artinya berpaling. Nah, ini dia kopinya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih sih. Oke. Ini sebagaimana biasa kan pesananku? Oh iya. Nah, ini hijrah. Ini hijrah ya. Hijrah itu perpindahan dari sono ke sini, itu hijrah. Tapi kan gini Ustadz, Ya. nggak boleh cuma 2 aja, harus 3 Oh gitu. iya. Jadi hijrahnya bareng-bareng gitu kan? Ya kan tuan Siap, rumah. siap. Oh iya benar juga. Tamu dulu Boleh aja, diutamakan nanti ambil dong. sendiri, ya. Siap. Tadi lu katanya mau nanya Ji. Iya sekalian mumpung Iya. nih. Nah dulu nih waktu zamannya masih belum hijrah nih, ada perbedaan nggak sih sama sekarang setelah sudah hijrah? Banyak sih, Nah, terutama tawaran-tawaran pekerjaan sebagai musisi gitu. Oh. itu kayak terfilter sendiri Ustadz. Oh gitu ya. Mungkin yang Jadi- sebelumnya ada di tempat-tempat yang mungkin gak seharusnya, sekarang jadi orang-orang tersebut nggak nawarin ke saya lagi. Jadi saya nggak perlu capek-capek nolak gitu Ustadz. Baguslah, hikmah dari minadul mati ila nur, dari yang gelap menuju yang terang-terang. Amin, amin. Dulu yang dugem-dugem gitu, mohon maaf, sekarang sudah dugem yang syariah ya. Waduh, Itu jangan. Gak usah aja. Ya, tapi paling tidak membawa hal yang lebih positif. Amin. Itulah hijrah. Makanya hijrah itu ada 2 tadi. Hijrah itu bisa pindah, bisa berpaling. Pindah dari satu kejelekan menuju kebaikan, berpaling dari kemaksiatan menuju ketaatan. Amin. Masya Allah. Tapi gini Ustadz, Ya, maksudnya kan biasanya kalau kayak musisi gitu, kan punya rasa ketakutan permasalahan Rezeki. ya gitu. Itu gimana sih? Asa Kebetulan alhamdulillah sekarang saya udah punya suami. alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau istri kan sebenarnya kalau bekerja itu kan nggak wajib ya. Jadi benar-benar malah harus di rumah kan gitu, ngelayanin suami dan segala macam. Jadi kalau untuk rezeki sendiri ya aku serahkan sama Allah. Mungkin bisa melalui suami aku, bisa melalui aku juga. Jadi ya udah serahin aja gitu. Dan rezeki bukan sekedar materi. Kita itu bersahabat dengan enak itu juga rezeki. Anak muda dinasihati itu rezeki. Keluarga yang sakinah madaromah itu rezeki. Sehat seperti ini rezeki. Justru kita itu tidak sedang dalam rezeki kalau karir bagus, rezeki kelihatannya ya, artinya gajinya naik tetapi keluarga berantakan, sakit-sakitan, anak untuk istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makan banyak, tidur petang, kayaknya ngorok, ini baru ngentutan, saya tajam banget. ngantuan, segala macam. Jadi apa artinya? Nah itu bagian dari rezeki. Betul. Tapi so far nggak ada masalah kan? Ya, artinya dengan hijrah nyatanya Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Iya. Tapi yang sulit memang ngejaga ya. Iya. Ustadz, jadi gini kan kadang-kadang ada orang hijrah tuh karena dia ngelihat wah ini di part ini nih, gue bakal dapat job banyak nih, gitu. Nah atau karena pasangan gitu, karena aduh cinta banget nih gue sama dia nih gitu. Nah jadi itu gimana sih Ustadz? Maksudnya apakah dibenarkan nggak sih hijrah karena orang lain atau apa? Iya, pertama luruskan niat dong. Hijrah itu bukan untuk dunia. Makanya di dalam hadisnya innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Wa man kana hijratu ila Allah wa Rasul, siapa yang hijrahnya
untuk Allah dan Rasul, ya dia niatnya untuk Allah Rasul. Tapi kalau hijrahnya hanya untuk nikah, itu di hadisnya gitu, hanya untuk karena wanita yang pengen nikahi, karena hanya untuk dunia, maka yang didapat hanya itu. Makanya hijrahnya, kalau hijrah kita betul untuk Allah Rasul, nanti yang lain mengikuti. Eda kalau nanam padi, nanti dapat rumput. Tapi kalau nanamnya rumput, padi nggak dapat. Artinya kalau kita niatnya udah benar, nanti dunia itu akan ikut. Artinya kita cari akhirat, dunia dapat. Tapi kalau dapat dunia belum tentu dapat, akhirat jelas nggak dapat. Nah, makanya hijrah ya karena kesadaran. Tapi bagus. Tadi sudah dibilang bahwa karena baca Quran, karena dapat hidayah dari situ. Itu aku sampai gemeteran loh selesai baca Quran tuh. Ngeri banget gitu soalnya ancamannya. Iya ya betul, karena memang nanti jadi tanggung jawab. Suami aja ikut bertanggung jawab kalau ada istri yang membuka aurat. Apalagi nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat dan luar biasa siksanya berat. 1, perzina. 2, penjudi. 3, orang yang dayut. Itu siapa dayut? Dayut itu ada seorang suami yang lihat istrinya nggak melakukan agama tapi diem saja. Dibiarin aja. Istrinya berbuat maksiat, main judi, main apa, mabuk-mabukan, didiemin saja. Itu bahaya sekali. Siap. Ya, Oke. gitu. Pertanyaan buat Alsa nih. Ya. Pernah nggak sih dulu tuh ada, entah dulu, entah sekarang, entah ke depan sih, aku juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti kan dulu itu pernah nggak Alsa ditawarin sama sponsor, tapi harus lepas hijab nih, lebih perform nih, gimana? Pernah nggak sih? Alhamdulillah sih belum pernah. Tapi waktu itu sempat ada cerita lucu nih. Kalau boleh cerita sedikit nih, sedikit aja ya. Jadi sebenarnya waktu itu tuh aku pernah sama band aku main di tempat yang memang nggak seharusnya lah gitu kan, klub gitulah pokoknya sama band aku. Waktu itu aku sempat nggak boleh masuk karena aku pakai hijab. Nggak boleh masuk ke dalam situ, nggak boleh. Terus band aku bingung kan, lah terus siapa yang main drum gitu kan. Ya akhirnya aku waktu itu pokoknya kalau emang nggak boleh ya udah mendingan gue nggak main aja gitu. Terus akhirnya diakal-akalin lah pakai hoodie apa segala macem. Tapi ya itu sebenarnya salah satu godaan juga kan gitu kan, istilahnya kan aku nggak boleh masuk dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi dari situ sih aku kayaknya emang ini bukan tempatnya deh gitu sih. Tapi ini nih menarik banget ya. Tapi coba kopi lagi dikit lagi nih. Kenapa? Cobain lagi kopinya. Oh. Ini dipakainya pakai hati dibikinnya. Jen, jadi Jen, Alsa, banyak orang pakai hijab ya, tapi maksudnya akhirnya hijab itu dilepas gitu, terus kemudian dia pakai lagi. Itu buat Alsa tuh menjaga istiqomah berhijab ini, apalagi kan dunia entertainment ya Ustaz ya. Itu pertanyaan penting. Karena kalau mempertahankan jilbab di kota Mekah itu wajar aja gampang, tapi mempertahankan jilbab di tengah-tengah orang-orang entertain, drummer, itu nanti yang saya juga pengen dengar bagaimana cara mempertahankan. Nah ini kira-kira nih gimana nih Alsa nih menjaga istiqomahannya ya dalam pakai hijab kan, karena kan main drum juga panas ya pasti ya. Betul. Gitu. Ini gimana tuh Alsa? Ya sampai sekarang sih ini tahun keempat aku pakai hijab dan aku masih belajar banget, masih belajar banyak lah gitu. Dan ya memang tidak dipungkiri sih dalam 4 tahun aku pakai hijab ini iman aku naik turunnya parah juga gitu, lumayan karena lingkungan juga mungkin ya. Terus udah gitu ya aku paling sih yang aku lakukan tiap hari walaupun aku sibuk, aku tetap dengerin ceramah online sih, karena kan sekarang era digital ya, kita udah bisa mengakses segala informasi tuh lewat digital gitu. Jadi aku nonton ceramah di YouTube kah, di podcast dah, dan segala macam gitu. Jadi itu satu-satunya pegangan aku untuk aku nge-charge terus gitu pengetahuan aku tentang Islam. Terus juga selain aku juga harus sholat dan baca Quran ya, aku teruskan itu. Tapi memang untuk nge-charge aku itu ya aku dengerin ceramah sih. Itu poin penting loh. Artinya ternyata sebetulnya yang dialami naik turunnya iman nggak ada orang entertain saja. Siapapun juga mengalami seperti itu, apapun profesinya. Tetapi poin yang kita banyak pembelajaran dari Alsa adalah ilmu. Ternyata dengan kita ada ilmu itu menguatkan. Makanya kenapa al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Karena amal sebaik apapun kalau nggak bersesuaian dengan ilmu nggak diterima loh. Oh, mohon maaf, Ida ini rajin banget. Jam 10 udah duhur, jam 11 udah asar. Kejabatan itu Ustaz. Iya, karena nggak sesuai dengan ilmunya.
Jadi untuk menguatkan bagaimana istiqomah kita di dalam berhijab, dalam menjalankan agama diperlukan ilmu. Ilmu juga perlu guru. Betul. Nah, perlu orang pada ahlinya. Karena nanti jangan sampai kita jadi tersesat hanya karena mencari ilmu kepada guru yang salah. Betul, betul. Yang ketiga, diperlukan juga doa, ibadah. Nah, doa ini menguatkan kita di dalam kita melakukan satu agama. Makanya dengan rajin berdoa itu kita selalu on the track. Oke, Alsa ini mumpung ada Ustadz ya, jadi kayaknya mungkin Alsa ada nggak pertanyaan yang pengen ditanyain sama Ustadz? Itu. Tadi ngomongin tentang ilmu, sebenarnya aku juga lagi ngulik nih Pak Ustadz. Sebenarnya musik di Islam tuh dibolehin nggak sih Pak Ustadz? Soalnya jujur aja selama aku proses hijrah ini, proses belajar tentang Islam ini, aku ngulik dari beberapa narasumber lah gitu. Sebenarnya tuh musik tuh gimana sih Pak Ustadz? Pertama, musik itu bagian dari seni. Memang ada satu hadis yang mengharamkan tentang musik. Tetapi ada sebabnya. Di mana dulu musik itu pada asbabul wurudnya adalah untuk sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang untuk pesta zina. Zaman Kaligula dulu, raja-raja itu pesta begituan, kemaksiatan itu dengan cara iringan musik. Makanya orang dilaknat, orang yang memperdengarkan musik, nanti ditumpahkan cairan besi di telinganya di hari kiamat. Tetapi musik yang bagaimana? Tentu nanti pendekatannya sama dengan seni, sama dengan gelas. Gelas ini akan menjadi halal dan haram, nanti dilihat sebetulnya seni itu adalah sesuatu yang netral. Kalau ini diisi vitamin menjadi sesuatu yang sangat baik untuk diminum. Disunahkan bahkan diwajibkan kalau itu obat. Tapi kalau isinya nanti itu racun, larangan. Maka nanti seni dan musik bisa didekati dari beberapa aspek. Satu, kegunaannya. Artinya karena tidak boleh untuk ngiringi ibadah. Di dalam Islam seni itu musik bukan untuk ibadah. Maka sholat nggak boleh diiringi musik. Tung dangdung apalagi ngaji ya Ustaz ya. Trung nggak boleh. Nah, tawaf pakai iringan musik, weng nggak boleh. Nah, jadi satu. Kedua, cara melakukannya. Artinya jangan sampai musik ada ikhtilat. Musik tetapi di situ ada percampuran antara laki dan perempuan di luar mahrim dan terjadi ikhtilat. Yang ketiga adalah melalaikannya. Artinya isi kontennya. Dulu ada beberapa konten nyanyian yang betul-betul difatwakan MUI karena judulnya aja takdir itu kejam. Karena itu melanggar akidah. Dan beberapa kata-kata yang nggak pas. Separuh jiwaku pergi, nggak bisa. Jiwa itu di tangan Allah, jadi tidak bisa orang putus pacar kok terus nyawanya hilang separuh. Itu melanggar pada konten. Kemudian juga dari sisi melalaikan dari segi waktu. Apapun kalau itu, mau ngopi aja bagus, gitu. Apalagi di sini, ini ngobrol perihal iman itu. Tapi kalau hari-hari ngopi terus lupa sholatnya, lupa kepada yang lain-lain, menjadi tidak boleh karena melalaikannya. Ya, jadi di situ ada sebab-sebab di mana musik diharamkan. Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya. Alsa, terima kasih sudah hadir di sini di Berber. Pembicaranya nongkrong yang sangat bermanfaat. luar biasa, sangat bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih sudah hadir. Berseni ya, karena dengan seni itu hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup ini jadi terarah. Siap. Ustadz, terima kasih Ustadz ya sekali lagi ya. Alsa udah terima kasih udah hadir di program Ngopi Ngobrol Perihal Iman. Ustadz, besok main-main lagi ke sini Ustadz. Insya Allah ini jadi langganan, cocok. Silakan dibunuh kopi ya Ustadz. Yang lebih menyenangkan bukan hanya kopi, itu karena kita di sini ngobrol-ngobrol mengenai iman. Ya.